Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih banyak. Kita banyak-banyak bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih dipertemukan, walaupun secara virtual. Ya. Minggu lalu kan materi kita itu tentang sejarah, pengertian sejarah. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru. Nah, sebelumnya saya sudah bagikan tadi daftar hadir di WhatsApp. Sudah hampir semuanya masuk ya. Mungkin pimpin doa. Iya, Pak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, peserta dapat memahami dan menganalisa konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Jadi itu materi kita hari ini ya. Jadi tentang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, atau biasa dikatakan sebagai 3 unsur penting dalam sejarah, seperti itu. Itu untuk pertemuan siklus pertama kita. Nah, sudah lihat peta konsepnya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Iya, jadi itu ya. Sudah, Pak. Sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Sejarah, manusia, ruang, dan waktu. Jadi seperti itu. Berubah. Nah, lanjut. Yang lain? Gambar yang kedua yaitu gambar pembacaan teks proklamasi. Iya, betul, pembacaan teks proklamasi. Kalau yang di bagian bawah? Pengunduran diri Soeharto. Wah, betul sekali. Yang lain sudah paham ya? Sudah ini? Sudah, Pak. Iya, betul. Jadi ada Paham, 3 Pak. gambar di situ. Pak. Tentu ada yang bertanya juga, apa sih maksudnya ditampilkan seperti itu? Nah, dengan saya tampilkan 3 gambar tersebut, tadi sudah ya ada yang menyebutkan peristiwa apa saja, itu menunjukkan bahwa dalam ketiga gambar tersebut ada 3 unsur penting ya, manusianya, ruangnya, dan waktunya. Jadi peristiwa sejarah itu tidak bisa berlangsung tanpa ketiga unsur tersebut. Kemudian teknik evaluasi saya, teknik penilaian saya itu ada 2. Pengalaman atau peristiwa yang paling mengesankan dalam hidup saya itu adalah ketika untuk pertama kalinya pada saat itu saya mendapatkan peringkat 3 di bangku kelas 6 SD. Kenapa saya katakan sangat berkesan pada saat itu? Karena itu mengubah mindset atau pola pikir saya bahwa saya juga bisa bersaing dengan teman-teman saya yang lain. Bahwa sebelum saya mendapatkan atau menjalani peristiwa tersebut, saya adalah orang yang sangat malas, kemudian saya adalah orang yang sangat bandel, dan saya adalah tipe orang yang mengirimkan surat sakit meskipun tidak sakit ke sekolah karena saking malasnya saya pergi. Itu salah satu cerita yang berkesan buat Lutfi. Jadi kalian telah berdiskusi, alhamdulillah. Ini dia hasil diskusinya kalian. Bagaimana? Terlihat ya? Iya, alhamdulillah sudah ada beberapa. Ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Oke, silakan. Manusia adalah pelaku utama atau objek dalam sejarah. Manusia dalam peristiwa sejarah ini menjadi sentral. Ibarat drama, mereka itu adalah pemerannya. Manusia itu sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Maksudnya sejarah adalah sejarah manusia, bukan sejarahnya alam ataupun binatang. Peristiwa yang dikaji pun dalam sejarah itu adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. Peristiwa itu berlangsung secara cepat ataupun berlangsung secara lambat.
bisa kompleks atau bisa secara sederhana, tergantung dari akal manusia dengan lingkungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan jempol untuk kelompok 1. Ayo semua. Iya. Adalah subjek dari sejarah. Oke, itu ya pertanyaannya. Kelompok 1 sudah jelas ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 dari Lisda itu apa maksudnya manusia sebagai subjek dari sejarah? Yang ingin menjawab Mahisa atau Lutfi? Ya, kelompok 1. Lutfi, Pak. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atau dari Lisda. Apakah yang dimaksud dengan manusia adalah subjek dari sejarah? Nah, jawabannya adalah manusia sebagai subjek sejarah itu maksudnya adalah manusia yang menjadi pelaku atau pemeran utama dari peristiwa sejarah. Atau dengan kata lain, manusia itu yang menentukan peristiwa sejarah itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi subjek sejarah itu maksudnya adalah manusia sebagai pelakunya atau penggerak dari peristiwa sejarah itu sendiri. Ya, jadi itu maksud dari subjek. Kalau objek adalah bahan yang diteliti. Ada yang ingin mencoba untuk melakukan rangkuman atau kesimpulan materi kita? Saya, Pak. Ya, silakan, Salwa. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai objek atau pelaku sejarah. Oke, kesimpulan yang bagus. Berikan jempol buat Salwa untuk teman-temannya. Ya, jempol, thank you. Ayo, silakan Ayu, diperjelas lagi kembali. Thank you untuk Salwa. Oke, terima kasih. Nah, refleksi materinya yaitu manusia selama hidupnya tidak bisa dilepas dan waktu itu manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ayu Lestari. Jempol buat Ayu Lestari dan Salwa. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kesimpulannya dari Salwa dan Ayu Lestari, peristiwa sejarah itu tidak terlepas dari 3 unsur penting sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Di mana ruang dan waktu itu menunjukkan tempat terjadinya dan kapan terjadinya peristiwa sejarah. Dan manusia sebagai subjek dan objek dari peristiwa sejarah itu sendiri. Saya tekankan, sejarah itu tidak semuanya dikatakan evaluasi. Ya, jadi kita sudah bahas refleksi, kesimpulan, refleksi, kita masuk ke dalam evaluasi. Evaluasinya itu saya sudah kirimkan di Google Classroom, Nak. Silakan Anda jawab nanti di situ sesuai dengan materi kita tentang ruang manusia, ruang dan waktu. Oke, kita masuk ke dalam bagian akhir lagi. Hari ini kita sudah membahas tentang pengertian manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsepnya itu bagaimana? Untuk minggu depan akan ada tugas juga. Itu tugasnya saya kasih jangka waktu 1 minggu. Kalian harus mencari 5 peristiwa sejarah dan menjelaskan konsep manusia, ruang dan waktu di dalamnya. Nah, jadi misalnya tadi gambar ya, untuk minggu depan kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu cara berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Jadi apa sih itu sinkronik? Ya, sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah pertemuan hari ini cukup, saya sampai di sini ya. Terima kasih banyak partisipasinya kalian hari ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di kelas secara langsung. Tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.